Saya Madit Pujangga, guru mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas. Sekolah saya menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1. Lebih dari 1 semester ini, kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada banyak perubahan pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam mengenali potensi anak dan memberikan mereka pembelajaran yang relevan. Pada kurikulum sebelumnya, kita mengenal kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan lebih nyaman. Melalui komunitas belajar, kami diberikan kepercayaan dan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, menentukan tujuan dan desain pembelajaran yang dibutuhkan oleh para murid. Terima kasih, Bapak. Dalam kurikulum Merdeka, kami dibantu dengan platform Merdeka Mengajar yang banyak berisi tentang pelatihan mandiri, video-video inspirasi, dan tata cara melakukan asesmen diagnostik. Saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid sampai dengan tahap analisis. Data kondisi literasi dan numerasi, gaya belajar, serta minat para murid saya gunakan untuk mendesain pembelajaran. Pada materi sistem ekspresi manusia, saya memetakan anak berdasarkan minat pada video, infografis, ataupun dengan PowerPoint. Saya mengajak anak-anak berdiskusi kelompok untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nanti anak-anak yang secara kreatif saling menjelaskan dengan membuat bahan presentasi melalui berbagai bentuk hasil tugas. Ada yang presentasi dengan video, infografis, maupun PowerPoint. Dari sini kita lihat, bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tetapi sebagai guru, saya juga belajar dari kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Selain asesmen diagnostik, para murid saya ajak untuk menilai diri sendiri, dan ada juga penilaian sesama teman. Saya juga melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk melihat progres dari setiap murid. Proses asesmen ini menjadikan saya lebih menghargai potensi yang ada dan tidak cepat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat sore semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Yohanes Enggar akan memandu teman-teman sekalian dalam webinar kita sore hari ini yang akan mengangkat tema mewujudkan pembelajaran berkualitas bagi semua melalui kurikulum Merdeka. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, diskusi kita akan disiarkan melalui Zoom dan channel YouTube Kompasiana. Dan sebelum kita memulai acara, teman-teman izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan agar kegiatan diskusi kita sore ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, saya mohon bantuan teman-teman sekalian untuk merename akun Zoom sesuai dengan format nama, kemudian instansi atau sekolah yang sudah didaftarkan. Terus yang kedua, selama webinar akun teman-teman akan kami mute untuk kelancaran dan pastikan teman-teman menggunakan earphone untuk mendapatkan kualitas audio yang terbaik. Dan selama berjalannya webinar, jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan teman-teman tuliskan pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan di kolom chat atau fitur Q&A untuk teman-teman yang bergabung di Zoom. Sedangkan untuk teman-teman yang ikut di YouTube bisa menggunakan kolom komentar atau fitur chat supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk bisa ikut mengajukan pertanyaan. Karena apa? Karena ada kabar baik teman-teman, nanti pada saat akhir acara kami akan mengumumkan 5 pertanyaan terbaik. 5 pertanyaan terpilih dari teman-teman tidak hanya akan dibacakan dan akan dijawab oleh narasumber, melainkan juga yang beruntung akan mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar 200.000 untuk masing-masing peserta. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menyimak diskusi kita dengan baik dan menyiapkan pertanyaan yang terbaik. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memberi sedikit informasi terkait dengan kurikulum Merdeka yang menjadi tema besar webinar kita pada sore hari ini. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, merupakan menjadi episode ke-15 dari Merdeka Belajar yang diluncurkan pada tahun 2022 bulan Februari, jadi tepat 1 tahun teman-teman. Awalnya menjadi sebuah jawaban atau solusi dari loss learning yang terjadi sebagai dampak dari pandemi global COVID-19 lalu. Akhir tahun 2022, meski tidak bersikap wajib, ternyata kurikulum Merdeka telah diimplementasikan lebih dari 150.000 sekolah yang ada di Indonesia, termasuk 2.500 lebih sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka ini kemudian diikuti dengan peluncuran platform Merdeka Mengajar yang membantu para guru, para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagi inspirasi praktik baik dengan rekan sejawat. Nah, 1 tahun kurikulum Merdeka, sejauh mana dampak nyata yang telah terjadi di dunia pendidikan kita, atau bagaimana sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kita akan membahasnya sore hari ini. Nah, sebelum melanjutkan diskusi kita yang semakin hangat di sore hari ini, kita akan mendengarkan lebih dulu pesan dari Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar
yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang tidak henti-hentinya untuk selalu mendukung dan memberi semangat kepada kita agar dunia pendidikan kita bisa melompat lebih jauh, melompat lebih baik ke depan. Terima kasih sekali lagi. Mungkin tanpa harus berpanjang lebar, saya ingin langsung mengundang para narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada 2 narasumber yang akan sharing, berbagi terkait dengan implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka di sekolah mereka masing-masing. Yang pertama, saya ingin mengundang Ibu Yeyet Husnawati, Kepala SDN Mampang Perapatan 02 Pagi. Kemudian saya juga ingin mengundang sekaligus Bapak Baharudin, Kepala SD Kemala Bayangkari 01 Balikpapan.
Halo, selamat sore Bu Yayet dan Pak Bahrudin. Semoga sehat-sehat semua. Amin, selamat sore Mas Enggar. Iya, Bu Yayet di sana hujan Bu? Ya, lagi hujan ini. Hujan juga ya. Oke, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi ya Bu Yayet ya. Ya, Oke. Kalau di Balikpapan bagaimana Pak? Apakah Alhamdulillah cerah, cerah ya Oh Mas. cerah, oke Ya, baik. alhamdulillah Secerah ya. wajah Pak Bahrudin sore ini ya Pak ya. Ya, amin. Mudah-mudahan dari obrolan kita ada banyak insight-insight, sharing-sharing yang pastinya akan Insya Allah. bermanfaat untuk teman-teman kita yang hadir pada sore hari ini. Mungkin langsung saja pertanyaan saya ingin mengajukan mungkin nanti Bu Yayet dulu pertama menjawab, terus kemudian Pak Bahrudin. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Menteri, kurikulum merdeka ini kan sifatnya nggak wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kewajiban sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tapi kalau boleh tahu, apa sih alasan Bu Yayet dan juga Pak Bahrudin pada akhirnya memutuskan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu? Silahkan mungkin Bu Yayet terlebih dahulu Bu. iya, baik saya akan coba menjawab. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekolah kami di SDN Mampang Perapatan 02 Pagi Jakarta Selatan menggunakan kurikulum merdeka. Ini dikarenakan kami di sekolah ini termasuk sekolah yang termasuk kepada sekolah penggerak di angkatan kedua. Jadi pada tahun ini, tahun ajaran baru ini, tahun 2022-2023, sudah melaksanakan kurikulum merdeka pada tahap yang pertama, yaitu baru dicoba untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, seperti itu. Jadi pelaksanaannya tidak, kalau untuk kami di Mampang 02 tidak melalui pendaftaran lagi karena kami sekolah penggerak, otomatis harus siap berubah untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Seperti itu, Mas Enggar. Oke, baik. Terima kasih Bu Yayet. Nanti saya akan tanya lebih jauh lagi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Ibu ya, yang patut berbangga menjadi salah satu sekolah penggerak terpilih ya Ibu ya. Mungkin sekarang kita mendengarkan dari Pak Bahrudin. Silakan Pak, apa alasan yang memutuskan Bapak akhirnya mengimplementasikan kurikulum merdeka? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar dari Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa kenapa kami harus memilih kurikulum merdeka. Yang pertama, yang jelasnya kami ingin mengikuti perkembangan zaman. Yang jelas, kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena bukan hidup pada zamanmu. Oleh karena itu, kami akan mengantarkan anak-anak kita hidup di zamannya. Di kurikulum merdeka banyak sekali hal yang mungkin baru yang sesuai dengan zaman anak kita untuk kita didik bersama. Jadi kami melihat dari program Pak Menteri tentang kurikulum merdeka ini sangat relevan dengan perkembangan zaman anak-anak kita di zaman sekarang ini. Makanya Mas, kami sebut 5 perubahan yang harus kami rubah kemudian dijalankan dengan 5K. Kami sebut dengan perubahan 5M dan dijalankan dengan 5K. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kami jelaskan apa konsep 5M itu dan bagaimana menjalankan 5K tersebut. Mungkin itu Mas, terima kasih. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Bahrudin terkait dengan konsep 5M ini nih. Semakin menarik nih diskusi kita. Tapi kalau boleh tahu Pak Bahrudin, SD Kemala Bayangkari 01 ini termasuk sekolah penggerak juga? Atau... Sekolah penggerak tahun ini kebetulan Balikpapan baru tahun ini dapat kesempatan untuk menjadi sekolah penggerak. Iya, selamat kalau begitu untuk SD Kemala Bayangkari 01 Balikpapan ya Pak ya, terpilih sebagai sekolah penggerak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya yang saya ingin ajukan mungkin nanti sekaligus Pak Bahrudin bisa sharing tadi yang sudah sedikit disinggung ya kan terkait dengan 5M. Pertanyaan saya selanjutnya adalah
bagaimana kemudian sekolah mengimplementasikan baik di SD Kemala Bayangkari maupun di SD Mampang Perapatan, itu bagaimana sekolah kemudian mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka? Mungkin karena tadi Pak Barudin sudah menyinggung soal 5M, silakan Pak untuk dijelaskan, di-sharingkan ke teman-teman praktik baiknya Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Enggar. Yang pertama, jelasnya kami tahun 2022 mendaftarkan sekolah kami untuk menjadi sekolah pelaksana kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kami mendaftar? Yang jelasnya kami semua komponen yang ada di sekolah mau menjalankannya dulu, semua komponen. Nah, apa yang kami sebut tadi konsep 5M, yaitu pertama yang harus kami rubah adalah manusianya. Bagaimana mengajak mereka untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini secara bersama-sama. Kalau saya sebut dengan 3 pilar pembelajar. Siapa 3 pilar pembelajar itu? Yaitu orang tua, siswa, dan guru. Jadi bukan hanya siswa yang belajar atau guru yang belajar, tetapi juga orang tua ikut belajar di kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana merubah mindset dari 3 pembelajar tadi. Otomatis kami harus sama-sama belajar, sama-sama bergerak, sama-sama menggerakkan, dan sama-sama digerakkan. Kemudian yang ketiga adalah tentu perubahan manajemen yang dari kurikulum 2013 kemudian menuju ke kurikulum Merdeka. Otomatis banyak manajemen yang harus kami rubah di dalamnya. Dan otomatislah kami harus melakukan perencanaan, terus bagaimana melaksanakannya, terus bagaimana melakukan asesmennya. Nah, tentu komponen-komponen mana yang harus kami ajak untuk bekerja sama di dalam menjalankannya semua manajemen yang tertuang di dalam kurikulum Merdeka tersebut. Mulai dari bagaimana mempelajari CP, bagaimana membuat TP, bagaimana membuat ATP, bagaimana membuat model ajar, bagaimana menjadikan pembelajaran itu menyenangkan buat anak-anak kita. Itu yang terpenting. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana metode yang kami buat, otomatis mencari atau menjalankan multi metode. Yang jelasnya bukan satu hal metode saja, karena dengan berbagai metode yang digunakan, baik dalam pembelajaran maupun di dalam pelaksanaan kegiatan lainnya, inilah yang mendukung kegiatan kurikulum Merdeka bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah motivasi. Dengan motivasi, mulai dari diri sendiri, kemudian dari luar, otomatis pembelajaran itu akan menyenangkan buat anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah sesuatu yang mungkin menjadikan kurikulum ini bisa tercapai. Jadi dilihat dari bagaimana anak itu berproses, bagaimana anak itu di akhirnya, dan bagaimana pelaksanaan sampai di asesmen akhirnya. Nah, bagaimana menjalankannya yang kami sebut dengan 5K tadi. Yang pertama adalah komitmen. Jadi harus ada komitmen di dalam menjalankan kurikulum Merdeka ini. Tanpa komitmen dari seluruh lini, ya, baik dari sekolah itu sendiri maupun dari dukungan dari luar, dari pemerintah dan dari manapun, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Jadi kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, jadi kita jangan tinggal diam, karena di kurikulum Merdeka ini bukan sendiri. Ya, kita punya teman banyak di luar sana yang bisa mendukung pembelajaran itu menjadi baik. Apalagi di sekolah kami itu adalah sekolah-sekolah yang sudah menerapkan namanya sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, ya, kemudian sekolah kependudukan, dan beberapa program pemerintah itu yang kami kolaborasikan sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu sangat menyenangkan dan menyentuh hati anak-anak kita, sehingga anak-anak itu nyaman berada di sekolah dan nyaman dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kondisi. Jadi kita harus memperhatikan kondisi lingkungan, karakteristik peserta, karakteristik satuan pendidikan kami, sehingga di dalam menentukan pembelajaran, guru-guru itu
dan anak-anak secara bersama-sama membuat tujuan yang ingin mereka capai. Jadi keunggulan dari kurikulum sekarang ini adalah anak-anak itu serta-merta terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada penilaian atau asesmennya. Kemudian adalah konsisten menjalankannya. Jadi kami dalam hampir setahun ini, ya kami harus secara konsisten menjalankannya. Jadi guru-guru sudah punya raport masing-masing bagaimana perjalanan kurikulum ini mulai dari dirancang di awal sampai saat ini di bulan kedua di semester 2 ini. Dengan hasil yang mungkin ada yang grafiknya naik, ada yang grafiknya sedang, inilah yang kami jadikan sebagai acuan untuk menjalankannya dengan baik ke depannya. Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Iya, terima kasih pemaparan dari Pak Bahrudin ini luar biasa ya, kelihatan hasil output dari sekolah penggerak tuh tertata dengan mantap ya. Mulai dari tadi apa yang mau didorong 5M bukan hanya saja manusianya tapi juga bahkan manajemen dan mindsetnya juga diubah. Perlu ditunjang dengan 5K juga, ada komitmen juga di sana, luar biasa. Oke, mungkin Bu Yayat silakan Bu. Bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di sekolah yang Ibu pimpin? Ya, pelaksanaan implementasi kurikulum di sekolah kami memang di awal kami ikut termasuk sekolah penggerak, jadi otomatis maka kurikulum kami pun harus menyesuaikan, yaitu menggunakan kurikulum Merdeka. Pada awal kami ingin melaksanakan kurikulum Merdeka ini, memang kami agak sedikit kebingungan bagaimana kurikulum Merdeka, tetapi karena ada bimbingan dari fasilitator ataupun pembimbing dalam sekolah penggerak, dan selain itu juga kita bersama dengan tim di sekolah, dengan stakeholder yang ada, bagaimana untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Sama seperti halnya dengan Pak Bahrudin, kita melakukan kolaborasi, kemudian juga kita berselancar pengetahuan tentang bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka tersebut. Di dalam kami berselancar di PMM itu, kami sudah mendapatkan informasi bahwa dalam melaksanakan menerapkan kurikulum Merdeka itu kita bisa dalam pembelajarannya ada 3 jenis kegiatan, yaitu pertama adalah kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler, di mana kami setelah melihat struktur intrakurikuler apa saja yang dipelajari, ternyata ada sedikit perbedaan di antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini. Kalau untuk di SD ya perbedaannya mungkin ada pelajaran IPA dan IPS ternyata digabung seperti itu. Kemudian ada kegiatan kokurikuler yaitu berupa pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah salah satu yang berbeda di antara kurikulum sebelumnya. Jadi kami mempelajari apa itu proyek ataupun P5 tersebut. Proyek P5 ini hampir sama dengan proyek based learning sebelum-sebelumnya, tapi di sini ada yang kekhususan di dalam pelaksanaan proyek P5 ini, yaitu ingin pembentukan karakter. Ini yang kita pelajari seperti itu, dan juga bahwa dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka kita lebih berpusat pada kebutuhan siswa. Maka kami pun di sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler mengadakan pemetaan bagaimana minat masing-masing peserta didik kita, apa bakat dan minatnya, lalu kita kembangkan, kita lakukan kegiatan membuka kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakat siswa-siswa kami. Karena sebelumnya kami ekstrakurikuler kami di sekolah tidak begitu banyak, hanya sekitar 3 atau 4 saja. Ketika kita memahami setelah mengetahui bahwa peminatan siswa-siswa itu beragam, maka kita mengadakan ekstrakurikuler itu
sebanyak 7 kegiatan ekstrakurikulernya. Mungkin seperti itu penerapannya, dan penerapannya baru dilaksanakan di kelas 1 dan di kelas 4 pada tahun pertama ini. Tetapi walaupun dilakukan hanya secara intranya di kelas 1 dengan kelas 4, tetapi kami dalam satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 atau fase A, B, dan C sudah melakukan kegiatan P5. Jadi semua tidak terbatas pada 1 dan fase A, fase kelas 1 dan kelas 4 saja, tapi semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 kita lakukan kegiatan P5 ini. Tadinya memang ingin 1 dan 4, tapi karena inisiasi dari inisiasi dari kelas, semua juga ingin, ternyata kegiatan P5 ini tujuannya ini ingin menanamkan karakter. Kami menganggap bahwa pelaksanaan penanaman karakter itu kenapa hanya di kelas 1 dan kelas 4 saja. Jadi kenapa tidak semua saja untuk penanaman karakter itu sedini mungkin atau secepatnya harus kita laksanakan untuk penanaman karakter-karakter yang profil pelajar Pancasila itu. Maka kami pun melaksanakan kegiatan proyek penguatan Pancasila ini atau P5 ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin itu tentang penerapan pembelajaran di sekolah kami. Terima kasih. Iya, menarik juga cerita dari Bu Yayet ya. Walaupun kurikulum merdeka secara intra dan ekstrakurikuler itu baru di kelas 1 sampai 4, tetapi kalau untuk yang P5 tadi, penguatan profil pelajar Pancasila itu udah semuanya Bu ya, kelas 1 sampai kelas 6 sudah dilakukan. Luar biasa Bu Yayet. Nah, mungkin kan kalau sejauh saya tahu ya Pak Barudin dan Bu Yayet, kurikulum merdeka kan itu ada jenis-jenisnya ya, ada mandiri dan lain-lain. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Barudin memilih jenis kurikulum yang apa, atau mungkin Bu Yayet memilih jenis kurikulum merdeka yang mana, Bu? Mungkin Pak Barudin bisa diceritakan, Pak? Ya, terima kasih. Ya, jadi dari 3 itu kami memilih, kami tim sekolah memilih mandiri berubah. Iya. Artinya bahwa kami memilih itu dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar yang ada, belajar dari situ. Jadi guru-guru kami belajar dengan adanya platform Merdeka PMM ini, sehingga memudahkan guru-guru kita mengimplementasikannya. Mulai dari belajar tentang modulnya, kemudian bagaimana penerapannya, sampai kepada membuat modul ajarnya. Yang jelasnya di ATM dari pusat yang ada. Terus kebetulan juga kami salah satu tim juga di dalam membuat modul ajar tersebut ya bersama dengan guru. Jadi di sekolah ya kami buat namanya KKG guru sesuai dengan fasenya. Jadi fase A untuk kelas 1 dan 2, ya B kelas 3 dan 4, jadi ber-KKG sesuai dengan jenis fasenya. Dan dalam hal ini bahwa uniknya untuk kurikulum merdeka itu adalah, keunikannya sebenarnya adalah di P5-nya. Kalau kami dulu itu penguatan pendidikan karakter ya mungkin kebanyakan di pembiasaan. Karena sekarang dikaitkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mungkin di proyeknya ini yang menantang buat anak-anak kita. Karena mereka bisa merancang sendiri dari dia, untuk dia, dan kembali ke dia lagi. Ya, jadi mereka lebih senang karena merasakan apa yang mereka rancang, bisa dia nikmati, bisa dia lihat, dan hasilnya mereka juga bisa menilai sendiri. Ya, sejauh mana yang mereka bisa lakukan dan bisa menguatkan profil pelajar Pancasila dari 6 elemen tersebut. Jadi anak-anak itu di kurikulum merdeka ini ya sangat enjoy gitu. Ya, jadi dengan kita memilih mandiri berubah ini, ya otomatis
Kepinginnya sih kalau sudah berjalan 1 tahun mandiri berbagi, karena kami sudah melakukan hal-hal yang mungkin bisa dicontoh atau dilihat oleh teman-teman yang lain, sehingga ada juga motivasi untuk selalu berubah dan mungkin memotivasi diri untuk meningkatkan potensi, kemudian bisa juga berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu, Mas. Iya. Semangat terus untuk Pak Baharudin ya. Ya, Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ke mandiri berbagi ya Pak ya. Biar Ya. semakin banyak yang terinspirasi oleh Sekolah Kemala Bayangkari 01 Balikpapan. Oke, kalau Bu Yayat, pilihan jenis kurikulum yang diimplementasikan Bu? Jenis kurikulum yang diimplementasikan di sekolah kami memilih Merdeka Berubah, karena ya kami ingin sebagai sekolah penggerak harus bergerak merubah dari pembelajaran yang lama menjadi harus yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dan untuk tahun berikutnya sama seperti Pak Baharudin juga saya berharap mudah-mudahan saya bisa juga menjadi mandiri berbagi. Mungkin itu jawaban dari singkat saya mengenai pemilihan implementasi kurikulum Merdeka ini. Iya, oke. Terima kasih untuk sharingnya Pak Baharudin dan Bu Yayet. Semoga harapan kita semua ya kan, baik SD Mampang Perapatan 02 Pagi maupun SD Kemala Bayangkari 01 Balikpapan itu bisa semakin lebih baik lagi, terus kemudian bisa sampai ke tadi kurikulum pilihan yang mandiri berbagi, supaya lebih banyak lagi sekolah-sekolah lain yang terinspirasi dengan sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Nah, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung oleh Pak Baharudin terkait dengan dampak nyata yang diberikan oleh penerapan kurikulum Merdeka ini, ya kan, anak merasa senang, ya kan, mereka antusias ikut proyek. Nah, mungkin terakhir Pak Baharudin maupun Bu Yayat, apakah bisa diceritakan perbedaan atau mungkin ditestimonikan perbedaan sebelum dan sesudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di sekolah Bapak Ibu untuk anak-anak, terutama dampaknya? Silakan, mungkin gantian sekarang Bu Yayat dulu yang akan bercerita. Iya, sebelum dan sesudah penggunaan kurikulum Merdeka ya. Kalau sebelumnya kami melihat bahwa kurikulum sebelum kami menggunakan kurikulum Merdeka itu kita Bapak guru lebih mengejar kepada penyelesaian materi, maksudnya memberikan materi sampai tuntas di satu semester ataupun di satu tahun. Tetapi ketika di kurikulum Merdeka ini waktunya agak panjang dengan materi yang lebih esensial, lebih sedikit, yaitu menggunakan capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran ini dilakukan selama 2 tahun atau satu fase. Satu fase itu misalnya fase A kelas 1 dengan 1 sampai kelas 2 dengan menggunakan CP atau tujuan capaian pembelajarannya yang panjang waktunya. Jadi dari segi waktu penuntasan pembelajaran ini lebih panjang, jadi memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih bisa mengeksplor lagi ataupun siswa bisa lebih mendalami atau memberikan pengalaman pembelajarannya itu lebih bermakna seperti itu. Kemudian dari sebelum kita tidak mengenal adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di situ kita ingin menanamkan karakter-karakter yang baik untuk anak-anak kita ke depannya yang berkelanjutan. Kalau sebelumnya penanaman karakter itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Baharudin, kita lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan saja. Tetapi ini saya melihat anak-anak sangatlah menyukai kegiatan ini, karena pada saat ini juga pembelajaran itu bisa dilaksanakan bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi tidak hanya
kebanyakan sebelum-sebelumnya saya memperhatikan pengamatan, walaupun di kurikulum sebelumnya juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar di mana saja, bisa di luar kelas. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini, anak lebih bisa belajar dari sekitar, lingkungan sekitarnya, tidak hanya di dalam kelas saja. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, dalam P5 ini, yang diharapkan itu bukan dari hasil akhir atau produk ataupun pagelaran semata yang kami tanamkan di sekolah kami, bahwa kegiatan proyek ini yang akan kita wujudkan adalah penanaman karakter siswa, karakter dari dimensi elemen subelemen yang ada di profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi di akhir kegiatan proyek kami tidak menekankan kepada kemegahan di akhir kegiatan tersebut, tapi yang kami inginkan adalah pembentukan karakter-karakter mereka, seperti karakter juga mandiri, kreatif, apakah itu sudah muncul, anak-anak bertanggung jawab, sudah memiliki sikap kejujuran, saling gotong royongnya itu ada, sikap empatinya ada, itu yang kami inginkan melihat dari anak-anak kami. Jadi apabila nanti proyek ini ternyata kurang berhasil, maka proyek ini bisa kami ulangi lagi. Seperti itu. Jadi target dari proyek kami itu seperti itu. Jadi ada perubahan sikap ataupun nilai-nilai karakter bagi anak-anak kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, perbedaan sebelum dan sesudahnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Yayat. Terakhir giliran Pak Bahrudin untuk men-sharingkan, menceritakan testimoninya, terutama dampak nyata untuk siswa-siswa kita, Pak. Baik, terima kasih. Yang jelasnya dengan kurikulum Merdeka ini, anak menjadi senang, guru menjadi tenang, orang tua bahagia. Sesuai dengan moto sekolah ramah anak. Kemudian, kenapa anak-anak senang? Karena mereka dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke tahap asesmennya. Yang mungkin kalau kita bandingkan dengan dulunya tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jika sekarang pembelajaran anak-anak itu dinikmati karena mereka terlibat di dalam merancangnya. Kemudian pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Ya, sekali lagi bahwa karena juga disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap kelasnya. Ya, yang mungkin memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan anak-anak kita itu lebih nyaman dan lebih terasa ketika dia belajar. Kemudian peserta didik kita tidak dipaksa untuk buru-buru menguasai suatu mata pelajaran. Apalagi mungkin anak-anak kita itu susah dirubah di mindsetnya bahwa ada pelajaran tertentu yang mereka tidak sukai. Nah, ini kembali lagi bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mereka suka terhadap semua mata pelajaran yang mereka rancang, yang mereka laksanakan, dan yang mereka nanti akan menjadikan penilaian. Kemudian dia terbiasa menerapkan pola pikir melalui pembelajaran berbasis proyek tadi. Ya, dengan berbasis proyek tadi, anak-anak kita merasa bahwa keterlibatan kami diperhitungkan oleh guru. Ya, bisa saja dia menjadi guru bagi teman-temannya di kelas itu. Ya, dengan tahapan bahwa tetap memperhatikan P3 tadi, profil pelajar Pancasila. Jadi ini tidak lepas dari bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka kita. Nah, saya selalu mengatakan bahwa uniknya kurikulum kita ini adalah di proyek profil pelajar Pancasila yang memang kalau dulu kita namanya mengintegrasikan ke seluruh mata pelajaran, itu pun integrasinya guru kita ya hanya nempel-nempel aja, apalagi mungkin kalau sekarang kan di mana di RPP guru-guru itu yang penting nempelkan karakter. Sekarang tidak, ya anak-anak itu langsung ya bergerak, ya digerakkan untuk membuat proyek dan nanti mereka akan dilihat ketika dia mengerjakan proyek itu perubahan apa yang terjadi pada dirinya, terutama karakternya. Apakah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah baik, sudah dijalankan dengan baik,
kemudian kritisnya sudah jalan, kemudian kreativitasnya, gotong royongnya, dan anak-anak lebih nyaman menikmatinya. Jadi saya katakan bahwa insya Allah kurikulum Merdeka akan menjadikan anak kita menjadi anak yang hebat di kemudian hari. Terima kasih. Setuju. Pak Bahrudin dan Bu Yayet, rasanya kita sama-sama sepakat bahwa apa yang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka ini berdampak langsung kepada anak, itu nyata kita rasakan ya Pak ya, dan Ibu Yayet. Mungkin sebelum kita mengundang narasumber utama kita pada sore hari ini, kita akan menyaksikan dulu sebuah video terkait dengan 6 dukungan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Berikut videonya. Om Swastiastu. Menurut saya, kurikulum ini sangat bagus dikembangkan pada dunia pendidikan di zaman sekarang. Sesuai dengan kata merdeka yang berarti bebas tanpa tekanan. Maka kurikulum Merdeka ini benar-benar memberikan ruang tanpa batas untuk kami mengembangkan segala hal dalam pendidikan. Kita membacakan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kami, para guru, bisa mendalami karakteristik setiap anak. Kami juga dapat mengembangkan kreativitas sebagai pendidik. Begitu juga dengan anak, di mana mereka lebih bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ayo, yang semangat. Di dalam komunitas belajar, kami juga dapat melihat dan menyesuaikan metode mengajar berdasarkan kemampuan setiap anak, sehingga mereka berada di jalur yang tepat. Yang menulis bisa dengan menulis, menggambar dengan menggambar, atau perpaduan antar keduanya. Semua bisa terwadahi. Di samping itu, di dalam kurikulum Merdeka ini, kami dimudahkan dengan platform Merdeka Mengajar. Kami sangat terbantu terutama dalam asesmen murid. Platform Merdeka Mengajar ini memudahkan analisa diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga kami dapat menerapkan metode mengajar yang paling tepat kepada murid sesuai hasil asesmen tersebut. Banyak hal yang saya rasakan dari kurikulum Merdeka ini. Saya dinilai sebagai guru yang bersahabat. Anak-anak juga merasa senang dan bergairah dalam belajar. Waktu pelajaran tatap muka, anak-anak menjadi lebih disiplin, sadar, dan bahagia dalam belajar. Dan yang lebih membuat kami bersyukur adalah murid menjalankan ini semua secara tulus, tanpa paksaan dan intervensi. Sehingga kami bisa menggali potensi setiap anak lebih mendalam. Pembelajaran melalui kegiatan proyek dalam kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Di kelas saya, anak-anak saya minta untuk berkolaborasi bersama orang tuanya dalam kegiatan belajar bersama. Misalnya proyek Kolak Manis, singkatan dari Kolaborasi Kreasi Makanan Indonesia. Dengan proyek kolaborasi atau belajar bersama ini, harapan kami adalah murid bisa lebih dekat dengan orang tua. Kedekatan antara orang tua dan murid harus kita bangun, karena sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar dalam proses pendidikan. Bahkan murid kami juga suka mengantarkan hasil makanan ke murid lain. Hal ini sangat bagus dalam menumbuhkan sifat empati dan toleransi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga semakin banyak materi dan modul ajar serta video-video di platform Merdeka Mengajar yang bisa mendukung kami sebagai guru. Dan semoga kurikulum Merdeka bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
Ya, selamat sore teman-teman semua. Semoga masih tetap semangat mengikuti diskusi kita. Karena apa? Karena sebentar lagi saya akan mengundang narasumber utama kita, Bapak Anindito Adi Utomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Kita akan segera mengundang beliau untuk hadir bersama kita untuk berdiskusi bersama-sama di sini. Halo, selamat sore Pak. Mohon izin dengan menyapa dengan Pak Nino. Sehat Pak? Sore, sehat Alhamdulillah. Apa kabar? Ya. Oke, silahkan Pak. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait update atau mungkin informasi terkini terkait dengan kurikulum Merdeka ini Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau boleh dibantu untuk menampilkan paparan yang sudah dikirimkan di halaman 3 dulu. Tapi pertama-tama salam kenal Pak Baharudin, Bu Yayat. Terima kasih bisa berbagi di sini. Saya tadi mendengarkan dengan hati gembira dan ikut belajar juga dari bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya yang lebih penting untuk didengarkan ini Pak Baharudin dan Bu Yayat. Karena kita percaya banget bahwa cara paling efektif, cara terbaik bagi Bapak dan Ibu guru sekalian untuk bisa belajar, memperbaiki pembelajaran melalui kurikulum Merdeka adalah dengan belajar dari sesama guru. Dari sesama kepala sekolah yang sudah berusaha menerapkan, tidak mungkin sepenuhnya berhasil gitu ya Pak Bahrudin, Bu Yayat, pasti ada yang salah-salahnya, pasti ada yang perlu diperbaiki, tapi justru itulah pembelajaran yang berguna bagi Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah yang lain. Nah, tapi karena saya diminta untuk paparan, saya akan memberi penekanan dan pengingat saja beberapa hal dari sisi kebijakan, apa sih yang ingin kita capai melalui kurikulum Merdeka ya. Dan saya selalu memulai dari visi kita tentang pendidikan. Jadi kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, itu adalah cara atau sarana saja, bukan tujuan. Ya, kurikulum Merdeka itu, pergantian kurikulum itu bukan tujuan. Jangan sampai kita mengganti kurikulum terus ya sudah berhenti, kurikulumnya sudah diganti gitu ya. Itu sama sekali bukan hal yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah mencapai visi ini. Semua anak Indonesia itu memiliki karakter dan kompetensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita adalah memajukan bangsa kita, menjadikan kita berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan cara membangun karakter dan kompetensi anak-anak seperti yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, mulai dari iman, takwa, dan akhlak mulia, kemandirian, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini harus kita ingat terus gitu ya, ada banyak aspek teknis, ada banyak hal yang detil-detil yang harus dipikirkan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan. Dalam menerjemahkan itu, tujuan ini harus kita ingat-ingat terus bahwa tujuannya adalah untuk murid. Ya, tujuannya adalah untuk murid. Kita ingin memperbaiki kualitas pembelajaran yang dialami oleh murid-murid kita semuanya. Dan kualitas itu diukur dari apakah murid-murid kita itu menjadi semakin bergotong royong. Apakah murid-murid kita itu menjadi semakin berakhlak mulia? Apakah mereka menjadi lebih bernalar kritis, lebih kreatif, lebih mandiri, dan seterusnya? Itu ukuran utamanya. Ya, karena visinya, tujuannya adalah ini, untuk menumbuh kembangkan karakter dan kompetensi anak-anak kita. Nah, untuk itu kurikulum Merdeka tidak berdiri sendiri. Tidak mungkin visi ini kita capai hanya melalui pergantian kurikulum, ya. Ini sekali lagi hanya sarana, hanya cara, dan dia bukan satu-satunya cara. Ada banyak
program lain yang kita lakukan di Kemdikbudristek, mulai dari pelatihan guru, seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah, program guru penggerak itu, sampai ke menata infrastruktur dan menyediakan banyak laptop ya, laptop digitalisasi sekolah, dan kemarin yang terbaru diluncurkan Mas Menteri hari Senin itu adalah menyediakan buku-buku bacaan. Kita mengirim 15 juta buku bacaan yang menarik ke 20.000 PAUD dan sekolah dasar, terutama di daerah-daerah 3T. Sekali lagi, semua dari program itu ujungnya adalah untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid kita semuanya. Dan makanya saya senang tadi mendengarkan Bu Yayan dan Pak Bahrudin, bahasanya ini sudah yang diperhatikan betul adalah dampaknya pada murid gitu ya. Yang kita pikirkan ketika menerapkan kurikulum merdeka ini adalah apakah yang dirasakan murid-murid kita itu lebih baik, lebih berkualitas pembelajarannya daripada sebelumnya. Nah, kemudian kalau boleh ke halaman 9, teman-teman panitia. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas tadi, kita tidak bisa membuat satu resep yang sama untuk semua sekolah di Indonesia. Ini yang sayangnya begitu gitu ya. Seandainya saja kita bisa punya satu resep yang sama, kemudian sekedar diterapkan saja oleh semua sekolah di Indonesia, itu mungkin lebih mudah. Tetapi kan kita tahu kebutuhan tiap daerah karakteristiknya beda-beda. Sekolah di dalam satu daerah pun juga berbeda-beda. Fasilitasnya, jumlah gurunya, kapasitas guru, dan seterusnya. Di dalam setiap sekolah, bahkan di tiap kelas pun, anak-anaknya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi tidak ada satu resep tunggal yang cocok di sekolahnya Pak Bahrudin, mungkin belum tentu cocok di sekolahnya Bu Yayat atau sekolah Bapak Ibu yang lain. Karena itu yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek adalah kerangka, kisi-kisi, panduan, dan alat bantu. Bukan resep yang langsung bisa dikerjakan di sekolah. Nah, ini makanya kita sebut sebagai kurikulum merdeka. Karena kita percaya bahwa satu, kurikulum ini dirancang untuk membuat manusia-manusia merdeka. Manusia yang punya karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila tadi. Dan yang kedua, ini hanya bisa diterapkan ketika Bapak dan Ibu guru dan satuan pendidikan ini juga merdeka di dalam menerjemahkan ini sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya. Jadi kita memberi otonomi dan kepercayaan besar sekali pada Bapak dan Ibu guru untuk merangkai dan menerjemahkan gitu ya. Bahan-bahannya kita sediakan, tapi yang harus masak dan harus menyajikan menjadi masakan yang bisa dikunyah, bisa dimakan oleh siswa itu untuk memberi mereka nutrisi, itu adalah Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Di sini ada banyak dokumen-dokumen yang panduan-panduan yang sudah kita buat ya, mulai dari tahapan implementasi kurikulum merdekanya, bagaimana merancang dan menilai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana menyusun kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan, dan bagaimana melaksanakan pembelajarannya. Contoh-contohnya ada banyak nanti di sana, prinsip-prinsipnya pasti ada. Nah, kita juga tentu saja menyediakan perangkat-perangkat ajarnya, alat bantunya. Jadi, meski kami tahu bahwa implementasi ini adalah sebuah proses belajar, jadi tidak mungkin langsung bisa dengan sempurna, ya. Karena itu ada apa yang kita sebut sebagai komunitas belajar guru. Ini adalah cara untuk menguatkan kapasitas kemampuan Bapak dan Ibu guru dalam memperbaiki pembelajaran melalui kurikulum merdeka. Kalau boleh ke halaman 13. Nah, di sini kita melihat bahwa komunitas belajar guru itu ada di tengah-tengah. Ini adalah strategi utama kita, seperti saya sampaikan di awal tadi. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu guru
akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih baik belajar dari sesama guru. Ya, belajar bersama-sama dan belajar dari sesama guru. Bukan belajar dari Kemdikbudristek. Yang kami sediakan sekali lagi adalah alat bantunya, panduan-panduannya, tetapi bagaimana menerjemahkan itu di kelas, itu yang lebih ahli dan yang paling tahu tentang siswa, tentang kebutuhan muridnya adalah Bapak dan Ibu guru sendiri. Nah, karena itulah kita mendorong kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk mendukung pembentukan komunitas belajar, utamanya di tiap-tiap sekolah. Ya, komunitas belajar ini kelompok belajar gitulah gampangannya, di mana para guru punya waktu khusus untuk saling berbagi, untuk merefleksikan pembelajaran mereka. Materinya sudah kita sediakan secara sangat lengkap dan akan terus kita lengkapi di platform Merdeka Mengajar. Jadi pelatihan-pelatihan, modulnya bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah maupun guru itu sudah ada di sana. Juga contoh-contoh modul ajarnya dan contoh kurikulum operasionalnya. Jadi perangkat-perangkat pembelajarannya ada contohnya yang boleh loh dipakai oleh sekolah yang misalnya, waduh, saya mau menerapkan kurikulum Merdeka tapi belum bisa membuat kurikulum operasional sepenuhnya sendiri. Nggak apa-apa, pakai saja yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Nanti diterapkan dan dievaluasi, direvisi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak harus membuat dokumen-dokumen itu sendiri dari nol, sangat-sangat boleh untuk menggunakan yang sudah disediakan Kemdikbudristek. Tinggal membaca, memilih, ya, mencermati mana yang kira-kira cocok dan menerapkan, kemudian merevisi sesuai dengan evaluasi dan di konteksnya masing-masing. Di platform Merdeka Mengajar juga ada perangkat-perangkat asesmennya. Tadi kalau tidak salah Pak Bahrudin yang menceritakan, atau Bu Yayat ya, asesmen literasi numerasi yang ada di PMM ini sudah dipakai untuk melakukan asesmen awal pada muridnya. Dan tadi Pak Bahrudin juga menceritakan sudah membentuk kelompok belajar guru gitu ya, bersama-sama belajar membuat modul-modul ajar. Nah, ini praktik baik yang moga-moga kita bisa melihat di berbagai sekolah, di lebih banyak sekolah yang lainnya. Di halaman 14 itu ada langkah-langkah konkret. Kalau Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan di sini tertarik untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka langkah pertama adalah login dulu ke platform Merdeka Mengajar. Pakai akun belajar.id-nya. Kalau lupa password atau tidak bisa mengakses, ada helpdesk yang bisa dihubungi. Setelah bisa login, Bapak dan Ibu belajar tentang filosofi dan prinsip kurikulum Merdeka. Di situ ada modul-modulnya, ada link ke dokumen-dokumen yang ada di halaman sebelumnya tadi ya, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan penerapan profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Kemudian ikuti juga pelatihan mandiri kurikulum Merdeka secara bertahap, ada beberapa seri. Dan terakhir tadi, belajar bersama, terapkan bersama dengan rekan-rekan guru paling tidak di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian terakhir di halaman 17, ini tadi di chat ada yang menanyakan contoh-contoh nyata, ada cukup banyak gitu ya, di PMM itu juga ada banyak sekali video-video contoh implementasi kurikulum Merdeka. Ini kita coba pilih beberapa dari tiap-tiap jenjang yang bisa dilihat di YouTube juga oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini ada contoh implementasi di PAUD, ya. Ini Lab School Jakarta Timur. Kemudian di halaman berikutnya itu ada dari SD, dari Bali. Ini kayaknya tadi yang videonya baru saja kita lihat. Nah, kemudian berikutnya dari SMP juga, ini dari Temanggung. Kemudian yang berikutnya dari SMA, ini dari Kalimantan Tengah, dan berikutnya lagi dari SMK dari Jawa Barat.
Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya, kurikulum Merdeka itu kami rancang sebagai kerangka yang fleksibel, sehingga justru lebih mudah diterapkan daripada kurikulum yang kaku, kurikulum yang mengharuskan semua sekolah menerapkan dengan cara yang sama. Jadi pasti kurikulum yang cocok untuk satu sekolah itu belum tentu cocok untuk sekolah yang lain. Saya dan kami dari Kemdikbudristek juga sering berkeliling ke banyak sekolah di berbagai daerah, termasuk di daerah-daerah 3T, untuk melihat. Kami sendiri juga penasaran dan betul-betul ingin memastikan bahwa kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan di daerah-daerah yang sulit aksesnya, di sekolah-sekolah yang fasilitasnya terbatas. Dan alhamdulillah kami menyaksikan sendiri bahwa ketika sekolah menerapkan kurikulum Merdeka dan dengan mindset yang betul ya, dengan cara pandang yang mementingkan kualitas pembelajaran murid, maka kurikulum Merdeka ini berdampak sangat positif pada anak-anak. Karena yang dilakukan oleh guru adalah materinya lebih sedikit, tidak buru-buru mengajar, dan ada waktu untuk melakukan pemetaan, asesmen awal, sehingga guru lebih memahami kebutuhan belajar muridnya sendiri, dan kemudian baru melakukan penyesuaian pembelajaran. Jadi dampaknya bisa dirasakan dengan cara yang berbeda-beda gitu ya di tiap-tiap sekolah. Saya rasa saya berhenti di situ dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Nino untuk peneguhannya, dukungannya untuk teman-teman yang hadir di sini semua. Harapan kita semua bahwa memang nanti kurikulum Merdeka bisa memberikan dampak yang nyata, yang seperti tadi sudah Pak Nino sampaikan. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, berikut kita akan ada video mengenai testimoni dari para pengajar mengenai kurikulum Merdeka. Jadi silakan teman-teman menuliskan di kolom pertanyaan yang ingin ditanyakan, ditujukan untuk siapa, sambil kita menyimak video berikut ini. Bu Asri, saya lihat sepertinya sedang kebingungan. Ini loh Pak Pandu, saya nih sedang bingung. Saya dan para guru ingin mendaftar sebagai satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Tapi saya bingung nanti implementasinya seperti apa ya? Wah, jangan khawatir Bu Asri. Sekolah saya sudah 1 tahun mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Proses pembelajaran menjadi lebih mendalam, bermakna, relevan, dan menyenangkan. Murid-murid saya jadi lebih semangat dalam belajar. Bu Asri tidak perlu cemas, karena dalam menerapkan kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek telah menyediakan 6 dukungan kepada kita untuk menjadi sumber belajar. Dukungan tersebut meliputi komunitas belajar, platform Merdeka Mengajar, narasumber berbagi praktek baik, seri webinar, mitra pembangunan, dan pusat layanan bantuan atau helpdesk. Untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita tidak sendirian. Kita bisa bersama-sama mempelajari kurikulum Merdeka dengan para guru dan rekan sejawat yang lain. Kita bisa membuat komunitas belajar baik di sekolah maupun antar sekolah, bahkan antar daerah. Dalam komunitas belajar, kita bisa bersama-sama mencari solusi terkait kegiatan belajar mengajar, berbagi inspirasi dan praktek baik. Platform Merdeka Mengajar hadir menjadi salah satu sumber belajar dan informasi untuk dapat membantu kita memahami implementasi kurikulum Merdeka. Mulai dari beragam topik pelatihan terkait kurikulum Merdeka yang bisa diakses secara mandiri, sehingga seluruh pendidik berkesempatan mendapatkan pelatihan secara daring, kapanpun dan dimanapun. Dokumen penting terkait kurikulum Merdeka berupa panduan dan kebijakan, hingga berbagai referensi perangkat ajar seperti modul ajar, bahan ajar yang bisa digunakan. Untuk memperoleh inspirasi tentang implementasi kurikulum Merdeka, kita dan komunitas belajar dapat mengundang narasumber untuk berbagi praktek baik di komunitas belajar maupun kesatuan pendidikan. Informasi tentang narasumber berbagi praktek baik tersedia di platform Merdeka Mengajar. Untuk memperdalam pemahaman konsep dan implementasinya, ada juga seri webinar dari Kemendikbudristek yang dapat kita ikuti, baik secara mandiri maupun bersama komunitas belajar.
Beberapa seri webinar ini juga dapat diakses di platform Merdeka Mengajar dan kanal YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI. Kemendikbudristek juga mengajak mitra pembangunan yang secara mandiri dapat mendukung satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Mitra pembangunan berasal dari lembaga, yayasan, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri. Selain itu, tersedia pusat layanan bantuan untuk membantu kita mendapatkan informasi lebih lanjut tentang implementasi kurikulum Merdeka. Pusat layanan dapat diakses melalui nomor WhatsApp berikut ini. Jadi begitu Bu Asri, dukungan yang dapat membantu kita dan semua satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berdasarkan pengalaman kami, kurikulum Merdeka memberikan kesempatan untuk guru mengajar sesuai kebutuhan dan capaian murid. Materinya lebih dalam, sederhana, dan kontekstual karena mendekatkan pembelajaran dengan lingkungan peserta didik. Terima kasih atas informasinya Pak Pandu. Sekarang saya jadi yakin dan tidak khawatir. Setelah ini saya akan ajak diskusi guru-guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Informasi tentang kurikulum Merdeka dapat diakses melalui laman kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Ya, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang sudah setia untuk tetap berdiskusi dalam acara kita pada sore hari ini, dari kami sudah memilihkan ada 5 pertanyaan yang terbaik yang akan ditujukan ke para narasumber. Kami sebentar lagi akan tampilkan pertanyaan tersebut. Ya, ada 4 pertanyaan untuk Pak Nino. Mohon izin Pak Nino untuk nanti berkenan untuk menjawabnya. Saya akan sampaikan dulu 4 pertanyaannya ya Pak Nino ya. Yang pertama dari Ibu Sulastri Estiningsih. Menanyakan kepada Pak Nino bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi pada kurikulum Merdeka yang sesuai dengan keunikan anak di sekolah dasar, Pak. Terus kemudian ada juga dari Nita dari Semarang. Selamat sore. Saya ingin bertanya bagaimana implementasi kurikulum Merdeka bagi pelaksanaan PKBM di Indonesia terutama bagi pendidikan inklusi. Ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Terus kemudian yang ketiga, ada orang tua siswa juga yang terlibat bersama kita pada sore hari ini. Ibu Yana Haudi menanyakan juga bagaimana orang tua bisa ikut memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ternyata bukan hanya sekolah, guru, kepala sekolah, tetapi juga ternyata ada orang tua yang sangat antusias untuk bisa berpartisipasi dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian terakhir ada Esti Winarsi menanyakan bagaimana sekolah yang baru akan memulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tahapan awal apa yang harus dipersiapkan apa saja. Silakan Pak Nino untuk menjawab keempat pertanyaan ini Pak. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya penting sekali. Ini mohon maaf saya tadi sempat mencatat hanya beberapa yang pertama. Kalau bisa dituliskan di chat juga ya Mas ya, atau dikirim ke WA saya. Saya akan menjawab 2 pertanyaan pertama dulu mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Pertanyaan kedua tadi tentang inklusi ya, jadi ini sama sebenarnya dengan pembelajaran terdiferensiasi. Ini pertanyaan yang penting sekali karena pembelajaran terdiferensiasi ini adalah salah satu prinsip utama pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kalau kita ingin membuat kualitas pembelajaran menjadi semakin baik bagi anak-anak kita, maka pembelajaran itu harus sesuai dengan kondisi mereka, harus sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kalau kita memberikan sesuatu yang jauh di atas kemampuan, ya, anak-anak akan frustrasi. Karena mereka merasa, aduh, itu saya nggak mungkin melakukan itu. Belajar seperti apapun terlalu jauh. Tapi sebaliknya, kalau terlalu jauh di bawah kemampuan mereka, anak-anak akan bosan saja. Nah, ini memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan ada banyak modelnya, ada banyak cara untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Tapi semua cara itu bertumpu pada asesmen awal.
Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memahami murid kita dulu. Ya, asesmen awal ini bisa menggunakan tes terstandar. Kalau untuk literasi numerasi, misalnya kita cek dulu kemampuan membaca anak-anak. Kita cek dulu pemahaman matematikanya. Tapi bisa juga melalui cara-cara yang lebih informal, dengan dialog, dengan diskusi, dengan tanya jawab dengan murid-murid. Tapi intinya adalah kita berusaha dulu memahami kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik yang ada di kelas kita. Jadi itu kunci pertamanya ya. Nah, kemudian setelah kita punya pemahaman itu, kita menyesuaikan proses pembelajarannya. Penyesuaian ini yang ada banyak cara. Mulai dari pertama-tama diferensiasi di tingkat individu. Kita bisa melakukan tutorial kepada individu murid. Ini diferensiasi yang paling ekstrim gitu ya, karena kita melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan satu peserta didik, satu murid. Nah, ini mungkin terlalu mewah untuk sebagian besar sekolah, tapi kadang-kadang memang perlu kita lakukan, terutama untuk murid-murid yang punya kebutuhan khusus, atau murid-murid yang jauh tertinggal atau jauh berada di atas teman-teman mereka yang lain. Jadi kalau ada murid yang ekstrim gitu ya, berbeda dari yang lainnya, maka tutorial individu, pembelajaran terdiferensiasi di tingkat individu murid itu perlu dilakukan. Nah, level berikutnya adalah pembagian kelompok. Ya, jadi pembelajaran terdiferensiasi itu bisa dilakukan dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan awal mereka. Kemudian kita memberi tugas yang tingkat kesulitannya, kompleksitasnya itu berbeda-beda untuk tiap kelompok. Ya. Kemudian model berikutnya adalah tidak dibagi kelompok, tetapi murid-murid yang lebih peer tutorial, ya, murid-murid yang lebih unggul, yang lebih maju, itu kita identifikasi dan kita jadikan asisten mengajar, misalnya. Ini juga bisa dilakukan. Jadi tidak ada pembagian kelompok, tetapi yang kita lakukan adalah peer tutorial. Murid menjadi tutor bagi sesama teman dia. Nah, strategi lainnya adalah dengan mendiversifikasi metode pembelajaran dan assessment. Semuanya tidak dibagi menjadi kelompok gitu ya, tetapi kita sebagai guru memberi keleluasaan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuannya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi misalnya sama-sama pelajaran biologi, tujuan pembelajarannya sama, tetapi ada siswa yang boleh menunjukkan pemahaman dan kemampuannya dengan membuat drama misalnya, atau dengan membuat materi presentasi dan menyajikannya, atau bahkan dengan membuat lagu misalnya, atau puisi gitu ya, ekstrimnya. Dan kemudian mereka bisa digali pemahamannya melalui karya yang unik, yang khas sesuai dengan minat dan bakat anak itu. Tentu saja sangat boleh ada anak yang diminta menunjukkan kemampuannya melalui asesmen yang lebih tradisional, seperti menulis esai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian. Nah, ini berbagai macam cara untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi silahkan dipilih, silahkan dicoba-coba, dan yang paling penting adalah direfleksikan gitu ya. Tadi kalau tidak salah Pak Bahrudin itu mengatakan di sekolahnya Pak Bahrudin melakukan evaluasi terhadap proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dan itu didasarkan pada apakah proyek itu mengembangkan karakter anak-anak, yaitu direfleksikan oleh semua guru dan kemudian diperbaiki semester depan. Nah, ini prinsip ini sama untuk semua upaya kita memperbaiki pembelajaran melalui kurikulum merdeka, termasuk pembelajaran terdiferensiasi. Kalau ini hal baru bagi Anda, pasti akan butuh waktu untuk bisa menemukan model yang paling cocok dan paling efektif di sekolah dan kelas Anda masing-masing. Ya, kuncinya terus belajar. Kuncinya satu, kita orientasinya adalah pada murid. Kita ingin berusaha memahami kondisi awal murid, kebutuhan belajar murid, dan kita merefleksikan apa yang kita lakukan berdasarkan dampaknya
kepada murid. Ya, ini proses belajarnya seperti itu, sebuah siklus yang terus-menerus Bapak dan Ibu. Demikian dulu Mas, saya kehilangan pertanyaan ketiga dan keempat tadi apa ya, kalau boleh ditampilkan lagi. Teman-teman, untuk menampilkan yang ketiga, Pak Nino dari orang tua siswa, Yana Haudi menanyakan bagaimana orang tua bisa ikut memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka, Pak. Terus kemudian bagi sekolah yang baru yang akan memulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, tahapan awal apa yang harus dipersiapkan, Pak, dari Ibu Esti Winarsi? Silakan, Pak Nino. Saya jawab nomor 4 dulu ya dari Bu Esti. Tahapannya, Bapak dan Ibu guru pelajari dulu kurikulum Merdeka. Ya, supaya ketika menerapkan itu, menerapkan dengan mindset yang tepat. Bukan sekedar karena disuruh dinas pendidikan misalnya. Atau karena sekolah-sekolah lain sudah menerapkan kurikulum Merdeka sehingga kita harus nih ikut menerapkan kurikulum Merdeka. Yang paling penting adalah gunakan kesempatan mengubah kurikulum ini untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Karena itu yang utama. Jadi mindsetnya itu dulu. Makanya pelajari dulu filosofi kurikulum Merdeka ini. Caranya login ke PMM Bu Esti ya, Bapak dan Ibu semuanya. Login ke platform Merdeka Mengajar, cari modul pembelajaran tentang kurikulum Merdeka. Di sana ada serial pelatihannya, modul-modul pelatihan yang bisa diikuti. Nah, kemudian bentuk komunitas belajar. Ya, kalau sudah cocok, bisa melakukan pendaftaran melalui PMM juga, saya rasa mendaftarkan untuk ikut menerapkan kurikulum Merdeka. Bisa langsung mengubah struktur kurikulumnya. Atau kalau mau belajar dulu setahun ke depan juga nggak apa-apa. Tetap pakai kurikulum 2013 strukturnya, tetapi mulai belajar prinsip-prinsip pembelajaran terdiferensiasi misalnya. Bagaimana sih menerapkan asesmen awal itu, atau mencoba menerapkan pendidikan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek seperti yang ada di P5 kurikulum Merdeka gitu ya. Itu bisa dilakukan tanpa mengubah struktur kurikulumnya, meskipun memang sebenarnya agak lebih sulit ya, harus mengepaskan lah dengan regulasi yang sebelumnya. Tapi tidak apa-apa kalau memang lebih nyaman untuk bertahap seperti itu, kami sangat memperbolehkan itu. Jadi tahapannya itu ya, pelajari dulu dengan login ke PMM, bentuk komunitas belajar untuk mempelajari bersama-sama, dan kemudian melakukan pendaftaran sehingga semester depan sudah bisa mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian pertanyaan yang sebelumnya tadi untuk orang tua ya, ya orang tua saya rasa sangat bisa terlibat di dalam perbaikan pembelajaran ini. Ajak bicara kepala sekolah, ajak bicara guru sekolah anak Anda untuk mempelajari dan mempertimbangkan penerapan kurikulum Merdeka di sekolah anak Anda. Jadi orang tua pertama bisa berperan sebagai advokat. Tentu saja Bapak dan Ibu guru, kami sebagai orang tua perlu belajar dulu juga tentang kurikulum Merdeka itu. Kalau orang tua bisa melihatnya di platform website kurikulum Merdeka, kurikulum.kemdikbud.go.id. Ya, pelajari di sana panduan-panduannya, ada video-video pembelajarannya juga, dan kemudian minta kepala sekolah atau guru untuk diskusi mempertimbangkan penerapan kurikulum Merdeka ini. Orang tua juga bisa ikut melihat buku-buku teksnya. Kurikulum Merdeka itu buku teksnya lebih asik, banyak gambar, ya, materi pelajarannya tidak terlalu padat, banyak aktivitas di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut melihat buku teks itu, bisa di-download gratis di buku.kemdikbud.go.id. Jadi kalau bahkan tidak perlu dicetak sebenarnya ya, jadi bisa dilihat di komputer, di gadget bersama-sama di rumah untuk dengan anaknya gitu, untuk memandu anaknya belajar tentang kurikulum Merdeka juga. Jadi silahkan terlibat secara aktif Bapak dan Ibu sebagai orang tua ya, dengan
mencermati berbagai panduan dan materi-materi yang ada di kedua website tersebut. Dan kemudian mendiskusikannya dengan kepala sekolah, bagaimana orang tua bisa ikut terlibat juga dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi pembelajarannya. Saya rasa itu, saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih Pak Nino untuk jawaban dan penjelasannya. Rasanya sudah cukup jelas dan sistematis, harapannya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Pertanyaan terakhir, ini ada satu pertanyaan ditujukan untuk Bu Yayet maupun Pak Baharudin. Mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Ada pertanyaan dari Ibu Lia dari PAUD Insan Cemerlang. Menanyakan bagaimana tips untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait dalam mewujudkan terlaksananya kurikulum merdeka. Silakan Bu Yayet dan Pak Baharudin, mungkin singkat saja untuk menjawabnya pertanyaan ini. Silakan, mungkin dimulai dari Pak Baharudin, Pak. Baik, siap. Yang pertama mungkin kita harus kolaborasi antar orang tua, masyarakat, dan sekolah. Cara berkolaborasinya adalah mungkin melalui sosialisasi, ya. Kemudian kalau di tempat kami memang ada namanya kelas belajar bagi orang tua. Jadi kelas belajar bagi orang tua ini misalnya di awal penerapannya, ya orang tua juga diikutkan memahami bagaimana kurikulum itu. Kemudian diajak untuk masuk ke platform Merdeka PMM tersebut. Kemudian untuk mencarikan materi-materi ajar kepada para anaknya, ya kita mengarahkan mereka ikut di situ. Kemudian menggunakan ID-nya masing-masing anak. Jadi saya rasa dengan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, kepada orang tua, jelasnya mereka juga ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka tersebut. Dan insya Allah mereka akan senang. Ya, kalau kemudian keterbukaan yang selalu kita jalin, kemudian ada hubungan kalau kami di sekolah dengan orang tua kan ada WhatsApp grup gitu yang kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ketika ada orang tua menanyakan tentang bagaimana pembelajaran ini, di mana dapatnya, bagaimana bukunya, jadi kita berikan informasi itu lewat WhatsApp grup tersebut. Jadi selalu kita jalin komunikasi yang baik. Mungkin begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Baharudin. Kata kuncinya adalah menjalin komunikasi yang baik. Bu Yayet, mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu terkait pertanyaan tadi bagaimana membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, Bu? Silakan Bu Yayet. Tips yang kami lakukan untuk bisa berkolaborasi mengenai pelaksanaan ataupun penerapan kurikulum merdeka ini, pertama yang kami lakukan adalah asesmen ataupun kita melakukan refleksi diri kita di lingkungan sekolah, termasuk masukan dari siswa kita, dari guru-guru, apa tentang perencanaan ataupun perencanaan pembelajaran berikutnya, ataupun terkait dengan perumusan atau penyusunan kurikulum seperti itu, dilihat dari karakteristik, lingkungan, kemudian anak-anak setelah itu kita buat program kita, lalu kita sosialisasikan ke orang tua. Apabila orang tua ada masukan yang bisa mendukung program ini, maka ini juga kita bisa ramu untuk menjadi sebuah program ataupun kurikulum merdeka kita. Mungkin itu tipsnya, kita berkolaborasi dengan orang tua murid. Dan tidak hanya dalam pembuatan penyusunan kurikulum saja, tetapi juga dalam proses pembelajaran di kelas selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Baharudin, kita melakukan kolaborasi, kita melakukan komunikasi antara guru dengan orang tua murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tips-tipsnya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Baharudin, juga Bu Yayet. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung kurikulum merdeka ini. Sebelum mengakhiri webinar ini, saya kembali mengundang untuk 3 narasumber, baik Pak Anandito Adiutomo selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, maupun Ibu Yayet Husnawati dan Bapak Baharudin untuk bergabung
untuk kita sama-sama untuk melakukan sesi dokumentasi sejenak. Ya, kita akan foto bersama dulu. Silakan teman-teman panitia untuk mengambil gambarnya. Kita senyum semua. 1, 2, 3, senyum. Mungkin ganti pose. Semangat Merdeka Belajar semuanya. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Nino, Ibu Yeyet, dan Pak Baharudin. Selanjutnya saya akan mengumumkan, seperti yang tadi saya janjikan, saya akan mengumumkan 5 pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar 200.000 untuk masing-masing penanya terbaik. Dan berikut adalah 5 pemenangnya. Yang pertama Ibu Sulastri Estiningsih, terus kemudian Bu Nita dari Semarang, ada juga orang tua siswa atas nama Yana Haudi. Terus kemudian yang keempat adalah Ibu Esti Winarsi, serta yang terakhir adalah Ibu Lia dari PAUD Insan Cemerlang. Ya, untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang namanya tidak terpilih, jangan berkecil hati, karena selain 5 orang yang beruntung mendapatkan saldo e-wallet sebesar 200.000, kami juga memberikan kesempatan untuk hadiah nilainya sangat besar, belasan juta rupiah totalnya, untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti blog competition. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal membagikan pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka lewat blog competition yang diadakan. Jadi sudah mulai besok Bapak Ibu, mulai 4 Maret sampai nanti 2 April 2003. Nah, untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi tautan event.kompasiana.com. Tersedia total hadiah senilai 18 juta rupiah untuk cerita-cerita, pengalaman-pengalaman atau sharing-sharing yang Bapak Ibu sampaikan melalui blog competition yang diadakan oleh Kompasiana dan Kemendikbudristek ini. Dan sebelum meninggalkan webinar ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di sini, untuk mengisi registrasi. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu scan barcode yang ada di layar atau mengunjungi tautan yang sudah tercantum, karena ini akan digunakan untuk link pendaftaran kehadiran ini untuk mengirimkan e-sertifikat. Nanti akan dikirimkan secara digital oleh teman-teman dari tim Kompasiana, akan langsung mengirimkan ke data yang sudah Bapak Ibu isi melalui scan barcode maupun tautan yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Ya. Terakhir saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anindito Adiutomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Juga kepada Ibu Yeyet Husnawati, Kepala SD Mampang Perapatan 02 Pagi, serta Bapak Baharudin, Kepala SD Kemala Bayangkari 01 Balikpapan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita sudah saling berbagi, saling menguatkan dalam penguatan kurikulum Merdeka ini. Juga kepada untuk para sahabat-sahabat sekalian yang sudah berdiskusi pada sore hari ini. Saya, Yohanes Enggar, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk teman-teman semua, sehat selalu dan semangat Merdeka Belajar.
Ada banyak sekolah yang sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Namun di perjalanannya banyak pendidik yang masih memiliki banyak pertanyaan dalam pelaksanaannya. Mau implementasi kurikulum Merdeka, mulai dari mana ya? Bagaimana caranya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apakah tersedia sumber pembelajaran yang valid? Nah, jawaban dari semua pertanyaan itu ada di platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar, pendidik dapat belajar, mendapatkan perangkat ajar, memetakan capaian dan karakteristik peserta didik, berdiskusi dengan komunitas, serta berbagi praktik baik. Berbagai kebutuhan pendidik untuk bantu mengimplementasikan kurikulum Merdeka ada di platform Merdeka Mengajar. Pendidik dapat mengakses platform Merdeka Mengajar atau PMM dari komputer maupun aplikasi di handphone Android. Mulai dari mana? Mulai dari menu tentang kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Lalu cek seluruh penjelasan lengkap hingga dokumen-dokumen terbaru terkait kurikulum Merdeka. Mulai dari prinsip dasar hingga dokumen capaian pembelajaran. Bapak Ibu guru perlu pelatihan implementasi kurikulum Merdeka yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ada juga di platform Merdeka Mengajar. Cek menu pelatihan mandiri. Di sini pendidik diajak untuk berlatih secara mandiri, kapanpun, dimanapun. Tentukan waktu pelatihan yang sesuai dan pilih topik sesuai kebutuhan untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka. Semua materi dapat diselesaikan secara bertahap. Masih punya pertanyaan dan ingin dapat jawaban yang meyakinkan dari rekan sejawat lainnya? Ada juga di PMM, pilih menu komunitas dan di bagian atas klik webinar. Temukan beragam jadwal webinar dari rekan-rekan sejawat yang punya semangat belajar dan berbagi. Pilih yang sesuai dengan topik yang ingin dipelajari. Belajar mandiri sudah, ikutan webinar sudah. Sekarang punya banyak pertanyaan. Bagaimana ya rekan-rekan pendidik yang lain dalam implementasi kurikulum Merdeka? Ada ribuan komunitas belajar pendidik dan kepala satuan pendidikan yang terdaftar di PMM. Cari menu komunitas dan gabung di salah satu komunitas belajar yang terdaftar. Bapak Ibu bisa belajar bersama, berdiskusi, dan saling berbagi praktik baik dengan rekan pendidik lainnya. Pilih komunitas yang sesuai dengan daerah dan jenjang sekolah Anda ya, agar diskusi yang berlangsung bisa lebih relevan. Nah, ketika Bapak dan Ibu pendidik sudah paham tentang implementasi kurikulum Merdeka, giliran praktik mengajar yang berpusat pada peserta didik. Tapi harus mulai dari mana? Dan adakah alat bantu untuk memetakan capaian dan karakteristik peserta didik? Ada menu asesmen murid di platform Merdeka Mengajar. Silahkan gunakan untuk membantu pendidik melaksanakan pembelajaran yang berpusat terhadap peserta didik. Guru bisa mulai dengan melakukan asesmen awal pembelajaran agar dapat mengetahui dan memetakan kemampuan dari setiap peserta didik. Menu ini dilengkapi dengan soal asesmen yang dapat dibagikan ke peserta didik. Melalui daring, pendidik dapat membagikan soal melalui tautan sesuai kebutuhan kelas. Melalui luring, pendidik juga dapat membagikannya dan bisa memodifikasi soal sesuai kebutuhan kelas. Hasil jawabannya dapat membantu memetakan level pemahaman tiap peserta didik. Analisis pembelajaran di asesmen murid bisa berdasarkan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi, sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Capaian peserta didik di dalam kelas sudah dipetakan. Kini harus mencari materi ajar sesuai level pemahaman peserta didik. Dari mana mendapatkannya? Ada ribuan perangkat ajar yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Akses di menu perangkat ajar. Pilih kelas dan mata pelajaran yang relevan. Dari modul dan bahan ajar,
buku, hingga modul proyek bisa diunduh dan digunakan di kelas. Pelajari implementasi kurikulum Merdeka berhasil. Lakukan asesmen hingga bagikan materi ajar yang relevan juga berhasil. Ingin berbagi cerita untuk menginspirasi rekan pendidik lain? Ada wadah bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Tempat pendidik se-Indonesia membagikan karya dan praktik baiknya, mulai dari video praktik pembelajaran, bahan ajar, modul ajar, dan materi inspiratif lainnya. Pendidik juga bisa mendapatkan dan memberikan umpan balik untuk terus bergotong royong menjalankan implementasi kurikulum Merdeka yang lebih baik lagi. Nah, lebih terbayang bukan? Apapun kebutuhan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, semua ada di platform Merdeka Mengajar. Siap mengembangkan diri untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ayo manfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk siap implementasi kurikulum Merdeka.